Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bim Pangestu. NPM saya A1A022053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama materi tentang manajemen pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. A. Pembiayaan. Pertama, konsep pembiayaan pendidikan menurut Amdani. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang bersifat makro satuan pendidikan hingga yang makro nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis, 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Peraturan Perundang-undangan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hampir dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhnya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah. A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. B. Pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya sebagai berikut. 1. Memberikan dana hibah untuk sekolah. 2. Membayar gaji para guru. 3. Membantu proyek pencairan dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan dan peralatan. Dan yang keempat, membiayai proyek bangunan dan rehabilitas sekolah untuk daerah tertentu. C. Pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. D. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya. Misalnya dengan jalan 1. Menyewakan aula, 2. Menyewakan tempat bermain, 3. Membuka usaha pertanian bagi yang memiliki lahan kebun dan kolam, 4. Mendirikan kantin dan koperasi sekolah, 5. Membuka jasa fotokopi, dan yang keenam membuka jasa wartel. F. Siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. G. Pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Pembangunan dan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Badan atau yayasan seperti ini memberikan bantuan pada sekolah dengan berbagai cara, misalnya melalui penyediaan tanah dan bangunan, peralatan, serta tenaga. 4. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan.
biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. 6. Fungsi pembiayaan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Itulah materi tentang manajemen pembiayaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.